Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Nah, di sini kegiatan hari ini kita akan berkunjung ke lokasi porang yang pada saat ini melaksanakan pemasangan jerami padi. Untuk kawan-kawan petani porang, mari kita ikuti saya ke kebun porang melihat pelaksanaan penanaman jerami padi. Ya kawan, ini perjalanan menuju lokasi kebun porang yang saat ini dilakukan pemasangan jerami padi. Ya, ini kita sudah sampai di lokasi pemasangan jerami padi, kawan. Mari kita ikuti lihat bisa perkembangannya seperti ini. Ini jerami sudah kita pasang. Seperti yang video-video saya sampaikan video sebelumnya. Jadi pemasangan jerami padi ini ketika kita sudah lakukan pemupukan yang kedua. Ini bisa kawan-kawan lihat nih. Ini pemupukan ini masih kelihatan juga pupuknya. Setelah pemupukan kedua kita lakukan penutupan pemasangan jerami padi agar satu, tanah awet dingin, kemudian rumput tidak tumbuh. Nanti ketika ini busuk, jerami padi busuk ini dia akan menjadi pupuk. Inilah yang seperti ini saya sampaikan, mulsa alam. Mulsa alam dari jerami padi seperti ini. Nah, ini jerami padi ini harus tebal, kawan. Ini kalau tidak tebal ini percuma juga, artinya rumput akan tumbuh. Jadi memang betul-betul harus tebal. Nah, ketebalannya bisa dikira-kira lah, tidak harus berapa senti, yang penting rumput tidak tumbuh, kemudian tanah awet dingin. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan setelah pemupukan kedua, tetap menggunakan kompos. Dan memang porang sendiri posisi di sini sudah pada mulai tumbuh. Sudah nanti kita sambil jalan lihat yang seperti yang kemarin saya sampaikan juga. Ini porang sudah mulai muncul tunas atau muncul dari permukaan tanah. Ini kalau nggak cepat kita siasati memakai jerami padi ini, rumput teki ini paling susah ini, yang pembunuhannya nih. Walaupun diurus juga ini masih tetap nih rumput teki ini. Susah matinya ini kalau nggak dicabut, ini susah. Ini rumput juga, Pak? Kalau ini porang ini, itu pohon porang. Itu sisa dari katak kemarin ini. Ini masih kelihatan sekali komposnya ini. Nah, seperti ini. Kawan-kawan pecinta porang. Jadi kita lakukan penutupan pemasangan jerami padi seperti ini, dan memang harus tebal. Untuk lahan 1000 meter ini dari panenan kurang lebih ukurannya ini setengah bahu, itu aja masih kurang jerami padinya ini. Untuk jerami padi ini untuk menyiasati agar tetap lembab ya, Pak ya? Siap, iya. Jadi kita gunakan jerami padi salah satunya untuk mensiasati
panas matahari, karena memang MDPL di sini terlalu rendah, hanya 52 MDPL. Ketika kita tidak siasati seperti ini, itu tanaman porang akan layu, kuning, karena terik matahari yang terlalu panas. Di samping itu juga mengantisipasi percepatan pertumbuhan gulma. Jadi di samping untuk mensiasati panas matahari, ini juga gulma ini. Ini kalau cepat tidak kita ini akan berbahaya dan akan cepat merajalela. Karena memang tanah kita ini tanah subur. Kata nenek moyang kan, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Inilah bumi Indonesia ini. Jadi kita wajib untuk menjaga kesuburan tanah ini. Bagaimana supaya dapat menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Bisa disaksikan langsung. Pak, untuk jerami padi ini sendiri, kalau ketika musim kering tidak takut terbakar, Pak? Insya Allah kita tidak ini ya. Ya kalau tidak ada unsur kesengajaan, saya kira tidak akan terjadi bakar. Ketika tidak ada orang menyulutkan api, mungkin ya tidak terbakar. Kalau api sudah sampai sini berarti ya udah ada unsur kesengajaan. Kira-kira seperti itu. Karena ini memang tanaman posisi udah kita pagar nih, bisa dilihat. Sudah kita jaga pagar-pagarnya itu untuk antisipasi anak-anak atau orang lewat atau binatang piaraan atau hewan piaraan itu masuk ke sini. Jadi memang sudah kita antisipasi untuk buat pagar. Untuk di musim terang kayak gini, apakah akan dilakukan pengairan lagi, Pak? Insya Allah kalau andai bisa nanti ada air dari irigasi masuk, bisa kita siasati penyiraman. Karena memang porang ini butuh air, cuman tidak terlalu banyak, secukupnya. Artinya tidak mau tergenang air. Butuh air tapi tidak tergenang air. Nah seperti ini, kawan tadi ada ini sudah pada nunas kayaknya yang di sini. Ini ya. Untuk lihat contohnya pembatasan. Ada yang sudah keluar tunas itu kan. Tebal. Untuk ketebalan jerami padi sendiri seberapa, Pak? Kurang Apakah lebih berdasarkan perkiraan saja? Nah, kira-kira aja lah, kira-kira tebal. Kemudian tanah ini sudah tertutup rapet. Kemudian juga rumputnya itu kalau ini kan, soalnya kalau nggak tebal, ini rumput akan tumbuh. Dia akan robos ini dari jerami padi. Cuman kalau untuk porang sendiri dia mampu untuk nerobos. Saya tunjukkan bukti ini nanti. Nah, agak bisa lihat. Saya tadi melihatnya sudah udah nongol agak ini kok. Udah agak panjang. Nongolnya juga agak panjang. Nah ini seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai muncul tunas ini. Nah, nih seperti ini. Ini tunas. Ya. Ini juga ini porangnya sudah mulai bermunculan dari anak. Ini pemupukan keduanya. Ini tetap menggunakan kompos ini kawan. Nah ini dia akan robos nih karena memang ujungnya itu runcing ini, seperti pensil. Nah
seperti pensil atau ketika pensil yang sudah diruncingin, nah dia akan bisa menerobos untuk jerami padi ini. Jadi nggak usah khawatir, walaupun tebal tetap umbi porang akan muncul dari permukaan tanah, bisa sanggup untuk menerobos dari jerami padi ini. Kan musim pas manggul. Pas manggul, nah pas musuh jejer itu, jejer nang lemah, bisa ibeng. Jadi ini kawan-kawan kita pecinta porang sedang melakukan penutupan gulutan dengan jerami padi agar rumput-rumput tidak tumbuh. Jangan khawatir ketebalan guys, karena tunas porang pasti akan mendorong di sela-sela jerami tersebut. Sampai di sini dulu kawan-kawan pecinta porang di seluruh Indonesia. Jadi tetap semangat untuk menanam umbi porang. Jadi jangan, walaupun umbi porang ini tumbuhnya sangat mudah, tapi perawatannya jangan asal-asal supaya bisa menghasilkan produksi porang yang maksimal. Hasil yang maksimal itu ketentuannya dengan perawatan yang maksimal pula. Ketika perawatannya optimal, insya Allah hasilnya akan maksimal. Jangan pelit untuk memberikan pupuk terhadap tanaman. Bahkan seperti manusia, butuh makan dan butuh minum. Ketika lapar kita butuh makan, ketika haus kita juga butuh minum. Tetap semangat, salam porang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.